Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut berkaitan dengan hal ini, kita terhubung dengan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Pak Arief Wicaksono, dan bergabung juga Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Pak Arief. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Sugeng. Terima kasih. Pak Sugeng, Pak Arief, selamat sore. Saya mau langsung saja ke Pak Arief begitu ya, dari Kompolnas. Pak Arief, sejauh ini apakah pihak Kompolnas sudah menerima laporan atau bagaimana pengawasan berkaitan dengan kasus ini? Seperti apa perkembangannya, Pak Arief? Ya, terima kasih. Jadi pihak Kompolnas sejak peristiwa ini bergulir memang sudah memonitor. Tapi karena sudah ditangani oleh Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Bid Propam Polda NTT, kami monitor dan berupaya untuk bisa mencari, mendalami lebih lanjut tentang kasus ini, Pak. Demikian. Tapi sejauh ini update sementara apa yang ditemukan oleh Kompolnas, Pak Arief? Ya, nggak jauh dari yang tadi sudah disampaikan. Memang Kapolres ini, Kapolres Ngada ini, beliau sudah melakukan perbuatan terhadap 3 orang di bawah umur. Diawali tahun lalu, dan tahun lalu ada 2 kejadian, dan awal tahun ini, tahun 2025. Dan kemudian yang tahun lalu tuh yang bersangkutan merekam perbuatannya itu, dan selanjutnya mengupload di situs yang mengandung konten pornografi. Rupanya situs itu punya otoritas dari tetangga kita, dari Aussie, Australia. Demikian, Mas. Baik, itu perbuatan mengenai asusila. Bagaimana dengan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba, Pak Fajar? Oh iya, betul. Pada waktu beliau diperiksa oleh pihak Paminal Propam Mabes Polri, pada saat pemeriksaan itu tes urin yang bersangkutan positif. Jadi terbukti positif. Betul, Mas. Baik. Sekarang saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, saya ingin meminta respon Anda tentu saja. Gimana tanggapan Anda berkaitan dengan kasus ini? Kita tahu lagi-lagi melibatkan pihak kepolisian. Saya ingin meminta tanggapan Anda seperti apa, Pak Sugeng? Ya, sebagai anggota masyarakat ya, IPW ya, kita itu prihatin ya, kita punya seorang perwira menengah polisi yang lagi-lagi jatuh di dalam pelanggaran yang sebetulnya harus diatasi ya. Ini pelanggaran karena tekanan problem orientasi seksual yang sifatnya personal ya. Oke. Ini prihatin saya sebagai pengamat ya. Mengapa tidak bisa diatasi kondisi itu? 2 ya, 1 soal penggunaan narkoba, dan 2 soal orientasi seksual yang yang tidak umum ya, ini pedofil. Lebih dari itu ternyata tindakannya terbongkar kan karena juga kelalaian atau kesengajaan yang dibuat ketika dikirim ke situs porno ya. Apakah ada laporan dari korban setahun yang lalu? Ini kan tidak terangkat. Dugaan saya tidak ya, karena masyarakat takut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini sudah ditangani oleh Propam. Ya, kita apresiasi ya Propam ya. Karena penanganan ini bukan karena tekanan masyarakat atau laporan dari masyarakat, tetapi kalau dari tadi pendahuluan itu antar kelembagaan ya, menyampaikan ini kepada Polri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ya menurut saya ini pelanggaran berat. Saya duga akan diberhentikan dengan PTDH ini. Apakah akan dilakukan satu proses tindakan pidana? Ya, kita berharap ada juga perlakuan penegakan hukum pidananya, karena berkali-kali dalam kasus pelanggaran oleh perwira menengah Polri ya,
mulai kasus DWP, kemudian kasus Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Kita belum ada pernyataan tegas dari pimpinan dari Polri akan melakukan proses pidana. Apabila ini mau menjadi efek jera, tegas saja proses pidana. Jadi Polri bisa bisa kita mintakan komitmennya ketika ada satu pernyataan tegas. Demikian. Baik, saya mau langsung minta tanggapan Pak Arief. Pak Arief, menurut Anda seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres Ngada Nonaktif ini? Apakah kemungkinan juga akan dibawa ke pidana seperti yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi? Begini Mas, awalnya pada waktu mengetahui berita ini saya terkejut. Ya. Jadi ini suatu kejadian yang hampir di luar nalar saya. Karena jabatan sebagai Kapolres itu merupakan jabatan idaman, jabatan impian bagi semua perwira lulusan Akpol, ya kan? Itu jabatan idaman. Begitu yang bersangkutan sudah mendapatkan jabatan tersebut, kok begitu gampangnya melakukan perbuatan yang mencoreng dirinya sendiri? Masih mending kalau dirinya sendiri, tetapi keluarganya, institusi dan juga masyarakat banyak. Kalau memang ini hendak sekarang kita melihat sedang ditangani oleh Propam Mabes Polri untuk pelanggaran KKEP, ini kami sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Propam tadi. Tetapi perbuatan menggunakan narkoba ini harus ditelusuri lebih lanjut sampai sejauh mana beliau menggunakan narkoba ini. Apakah sudah sampai level-level tertentu atau bagaimana? Yang kedua, ini kan yang dipakai ini kan istilahnya yang jadi korban ini kan anak di bawah umur. Ya. Umurnya masih belasan, bahkan mungkin ada yang di bawah, bahkan ada yang single digit di bawah 10. Ini unbelievable. Nah, kemudian satu lagi, kok bisa-bisanya yang bersangkutan sudah melakukan perbuatan sedemikian memalukan menurut halayak ramai, menurut kami juga alumni Akpol ini, kok bisa-bisanya diupload di situsnya situs gak main-main negara tetangga yaitu Australia. Nah, kalau ini tidak dijadikan pembelajaran yang positif bagi seluruh alumni Akpol, pada khususnya anggota Polri pada umumnya, ini sangat disayangkan. Mestinya bisa ditindaklanjuti dengan tindak pidana yang sudah dilakukan. Setidaknya ada 3, yaitu melakukan persetubuhan atau anak di bawah umur. Kemudian yang kedua bisa kita kenakan juga masalah penelusuran penggunaan narkoba ini. Yang ketiga bisa kita lihat yang bersangkutan melanggar undang-undang pornografi atau ITE, yang mana mengupload konten tadi terhadap situs yang memang sudah disiapkan. Jadi kami sangat berharap ini bisa dijadikan pembelajaran bagi seluruh anggota Polri yang ada di Republik ini. Kami sangat sependapat juga dengan Pak Sugeng dari IPW. Kalau misalkan tidak dijadikan pembelajaran, ini akan berulang kembali. Kita lihat beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang sudah di-mention oleh Pak Teguh tadi, sampai sekarang belum ada follow up untuk proses selanjutnya. Baru sebatas pada proses KKEP. Demikian Bapak pendapat kami. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi menarik sempat yang disinggung oleh Pak Arief berkaitan dengan jabatan Kapolres ini adalah jabatan idaman begitu ya. Apakah ada yang salah seorang Kapolres melakukan tindakan yang cukup membuat kita semua ini ya kaget juga dengan perbuatan seperti ini seorang perwira menengah? Apakah ada yang salah berkaitan dengan seleksi sebagai pejabat kepolisian atau mungkin evaluasi sampai terangkat sebagai seorang Kapolres sehingga bisa lolos dan bisa melakukan hal-hal seperti ini? Pak Sugeng, seperti apa pandangan Anda? Kalau bicara seleksi kan Kapolres itu dia sudah melewati masa yang panjang ya. Kecuali dia itu baru lulus perwira pertama ya. Kalau Kapolres ini mungkin sudah dia menjalani 12 tahun, 14 tahun ya Pak Arief ya.
Jadi rekrutmen tidak ada masalah dalam hal rekrutmen itu, ya. Di sini masalahnya adalah tekanan pekerjaan mungkin, atau ketidakmampuan mengelola tekanan problema di dalam dirinya terkait dengan orientasi seksual itu, ya. Ini sifatnya sangat personal. Tidak seperti dengan kasus misalnya melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dalam kaitan tugas, ya. Kalau ini sifat-sifatnya sangat personal. Kalau saya lihat Kapolres ini sebetulnya quote and quote sedang mengalami kondisi sakit, ya, sakit secara dari sisi orientasi. Itu bisa dilihat pilihan seksualnya adalah pada apa? Secara psikologi kali ya sakitnya. Iya, ya. Pilihan seksualnya kan pilihannya pada anak di bawah umur, dan yang kedua menikmati, ya, mengupload itu kan ada gejala kejiwaan disebut viewer, ya. Viewer itu menikmati tayangan-tayangan yang sifatnya pornografi. Ini problem pribadi. Nah, orang-orang yang mengalami problem pribadi begini biasanya tertutup. Oleh karena itu dibutuhkan, ya, memang orang di dalam lingkungannya, pertama dirinya sendiri untuk sadar, ya, untuk meminta bantuan. Yang kedua orang lingkungannya, mungkin keluarganya. Tadi juga Pak Arief bilang ini memalukan keluarga. Ini yang harus bisa juga membantu, ya, untuk mendeteksi penderitaan daripada orang yang menderita problematik ini, ya. Tapi apapun yang terjadi, dia adalah perwira polisi menengah yang harusnya sudah matang, ya, di dalam bersikap, karena ada aturan-aturan yang ketat, aturan kode etik dan juga hukum pidana yang mengikat, ya, tapi kemudian dilanggar. Menurut saya sudah tepat ini kalau untuk di PTDH dan di proses pidana. Demikian. Baik, tentu kita harapkan ya tadi pemeriksaan masih tengah berlangsung. Kita juga menunggu tentu saja seperti apa proses pemeriksaan karena ini sangat personal begitu ya Pak Sugeng. Jadi kita akan nantikan tentu saja seperti apa hasil pemeriksaan. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore, Pak Sugeng, Pak Arief. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat Bapak-bapak. Selamat sore. Dan pemirsa informasi berikutnya.